Halo, selamat datang di channel saya, Komorebi. Dan terima kasih sudah tune in. Untuk readingan hari ini, saya akan membacakan general reading mengenai apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada Anda. Si dia ini saya ingin spesifik kepada hubungan percintaan, masalah percintaan. Ya, bukan berarti nggak bisa untuk kayak keluarga atau teman, tapi butuh penyesuaian. Karena di sini saya ingin fokus kepada hubungan percintaan. Oke, langsung saja kita pilih. Ini ada speaker, ini ada masker, ini ada penghapus. Silahkan dirasa-rasa mana yang sekiranya um, memanggil Anda, ya, sambil Anda bayangkan orangnya, orang yang Anda cintai, sambil dibayangkan, lalu Anda pikirkan baik-baik, ya, mana benda dari antara tiga benda ini yang memanggil Anda. Ya, oke, kalau sudah menentukan pilihan Anda, kita bisa langsung saja mulai readingannya dengan timestamp yang ada. Oke, selamat datang file 1. Kalian yang memilih speaker, ya, speaker. Ini bukan iklan, ya, saya nggak dibayar oleh Akome. Ini speaker saya. Jadi, kalau kalian memilih speaker, tampaknya ada yang ingin dikatakan secara lantang. Ada unsur keberanian di sini, yaitu kayak semacam nggak takut untuk, iya, kayak nggak takut gitu, kayak nggak malu-malu gitu. Jadi extrovert, nggak malu-malu, dan ada keberanian di sini. Dan saya rasa bisa jadi kemungkinannya pertama ini orang takut untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur, atau kedua, dia punya perasaan yang sangat meluap-luap kepada Anda sehingga dia ingin mengumandangkan kepada dunia keras-keras tentang perasaannya Anda gitu. Tapi ya, ada unsur seperti itu. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan dengan lantang mengenai perasaan dia yang sesungguhnya kepada Anda. Nah, ini antara orangnya ada unsur pemalu gitu. Entah orangnya pemalu atau orangnya nggak malu-malu, ya, antara itu. Ya, oke, kita lihat saja. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Situasinya bagaimana? Kita tarik situasinya seperti apa. Oke, bentar. Satu persatu aja. Situasi yang dialami itu seperti apa? Kartunya jatuh, maaf. Situasinya adalah Nine of Cups. Jadi, kalian yang memilih pile speaker ini, situasi dia adalah Nine of Cups, yaitu dia sebenarnya dia punya satu keinginan yang terpendam. Dia menginginkan sesuatu dan ini sudah dipendam sejak lama. Mungkin dia sudah lama naksir Anda gitu ya, atau mungkin dia sudah lama memperhatikan Anda. Mungkin kalian berpikir, oh, ini orang cuma teman, ini orang cuma apa, eh ya, teman biasa gitulah, atau enggak kalian bahkan mungkin nggak nyadar kalau dia itu ada gitu ya. Jadi ini adalah perihal yang ingin dia katakan, ini adalah perihal keinginannya dia, ultimate wish, keinginan yang paling mendasar dari lubuk hati yang terdalam, ya. Oke, lalu kita akan melihat siapa orang ini bagi Anda. Bagaimana Anda memandang orang ini? Oke, terima kasih. Ace of Swords. Anda memandang orang ini sebagai orang yang brilian, orang yang cerdas, orang yang penuh dengan ide baru, ide dan gagasan baru. Orang yang, ya, kayaknya dia juga cukup populer ya. Anda benar-benar nggak nyangka kalau ternyata orang ini
eh, berpikir seperti ini kepada saya, seperti itu. Ya bagi Anda, iya, saya ngerasa Anda nggak sadar kalau ternyata orang ini punya pikiran yang seperti itu terhadap Anda, gitu. Tapi ini pikirannya positif kok, karena ini kata yang positif, ya. Jadi sepertinya ada orang yang punya hasrat terpendam kepada Anda, yang Anda tidak duga-duga, oh ternyata dia orangnya, kayak gitu. Nah, Anda pikir cuma teman biasa, gitu. Ternyata enggak juga. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang ingin dia katakan? Apa yang ingin dia katakan? Apa yang menghalangi dia sehingga dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia katakan, ingin dia katakan? Oh, sorry. Apa yang menjadi penghalang bagi komunikasi ini? Oke, terima kasih. Yang menjadi penghalang bagi komunikasi ini adalah High Priestess. Ada suatu rahasia di sini ya. Jadi mungkin ini adalah hubungan rahasia gitu ya. Atau mungkin dia ya penggemar rahasia. Ini orang pinter, jadi dia nggak mau maju kalau situasinya belum jelas. Kalau dia belum yakin kalau dia bakal diterima, gitu ya, dia mungkin nggak bakal maju. Ini orangnya dalam, jadi kalau dia mikir tuh dia benar-benar harus benar-benar mateng gitu. Ini jenis orang yang bisa ngagetin gitu, kayak nggak seperti apa yang nampak di permukaan. Jadi ya kalian pikir dia profesional apa gitu tuh. Tapi kalian benar-benar nggak bakal nyangka kalau ini orang ternyata punya perasaan seperti ini kepada saya. Gitu. Tapi orang ini benar-benar sudah menstrategikan semuanya sebelum dia mengungkapkan perasaannya kepada Anda. Itu. Oke. Mari kita benerin sebentar. Ya, oke. Apa yang ingin dia katakan kepada Anda? 3 kartu. Saya nggak terima kartu yang food. Tolong jatuhkan kartunya. 3 kartu. Apa yang ingin dia katakan kepada file speaker? Terima kasih. Aku nggak mau berantem terus. Aku nggak mau argumen terus sama kamu. Berantem sama kamu membuat aku sakit hati. Aku tidak suka. Aku sebenarnya nggak mau berantem terus sama kamu. Karena aku sayang kamu. Ya, sorry. Iya, mungkin dia tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Anda karena dia nggak yakin kalau Anda berpikiran sama dengan dia. Ada lagi nggak sih? Apa cuma Five of Wands yang ingin dia katakan kepada Anda? Yaudah, saya ambil ini ya. Aku nggak mau berantem terus. Saya ngerasa dia punya keputusan ya. Dia membuat keputusan tertentu. Dan dia ingin kamu menghormati keputusan dia itu.
keputusan ini sudah dipikirkan matang-matang dan dia nggak menginginkan ini. Dia ingin semuanya selesai dengan damai. Dia sudah bosan sendirian. Aku nggak mau berantem terus. Intinya dia nggak mau berantem terus. Dia ingin menyudahi pertengkaran ini, konflik di antara kalian. Ya, karena dia punya keinginan yang selama ini tidak berani dia ungkapkan. Hal ini sudah mengganggu dia untuk cukup lama ya. Sudah mengganggu pikiran gitu, jadi kayak gimana ya. Dan saya rasa dia memutuskan, yaudahlah ini udah saatnya saya bicara. Saya nggak mau seperti ini terus, saya ingin ada perubahan. Oke, mari kita lihat apa yang akan dia katakan kepada Anda. Ya, apa yang ingin dikatakan orang ini kepada file 1. Si dia yang tidak mau konflik ini. Mungkin karena dia orangnya susah untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan kepada Anda. Dia susah berekspresi, orangnya sangat dia punya suatu perasaan di sini, tapi dia susah untuk mengungkapkannya. Jadinya malah bikin berantem, selisih, salah paham gitu. If you can see what I see in the future, you will not give up. Jadi ibaratkan skenario-nya itu kayak gini. Ini kan general reading, jadi tidak bisa spesifik. Tapi ibaratkan skenario-nya itu seperti ini. Dia punya perasaan kepada Anda, tapi Anda itu nggak nyadar. Anda tidak melihat dia sebagaimana dia melihat Anda, gitu loh. Dia melihat Anda sebagai, pokoknya ada pandangan berbeda di sini ya. Dia melihat sebenarnya kalian berdua itu harusnya bisa akur gitu loh, bisa positif. Tapi ada sesuatu yang membuat kalian itu bertengkar terus gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak salah paham gitu, salah paham terus, dan dia merasa terganggu dengan hal ini. Saya merasa dia sebenarnya sayang sama Anda, cuma dia nggak pintar untuk mengekspresikan perasaannya. Oke, kita lihat lagi. Saya mau tarik 9 kartu dari ini. Apalagi yang ingin orang ini katakan kepada Anda. Oke, terima kasih. Ask me to come and I'll see you in dream. Iya. Ya, orang ini sayang sama Anda. Orang ini sebenarnya sayang sama Anda. Dia ingin selalu ada buat Anda. Jadi, ya, kayaknya ada hubungan koneksi soulmate spiritual juga. Koneksi jiwa yang cukup kuat di antara kalian. Ya. Dan dia merasakan ini, cuma dia nggak pinter mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kalau kalian belum jadian sama orang ini, saya rasa dia sebenarnya pingin jadi kekasih Anda. Dia ingin mengakhiri sesuatu. Dia ingin mengakhiri mungkin kehidupan singlenya seperti itu. Oke, terima kasih. Oh, ada 2. Try to listen with the words of unconditional love. Iya. Nah, itu tadi, kesalahpahaman itu tadi. Ada salah satu pihak, entah mungkin Anda atau dia, yang nggak bisa, yang salah pahamnya itu gara-gara nggak terbiasa dalam situasi itu gitu loh. Nggak terbiasa dalam situasi cinta gitu, kayak terlalu lama. Misalnya kalau orang terlalu lama sendiri, dia nggak akan terbiasa dengan situasi pacaran, misalnya seperti itu ya. Jadi salah pahamnya itu maksud dia baik, tapi berhubung yang lainnya itu ada kayak semacam luka batin atau trauma kayak gitu ya. Jadinya yang keterima itu ya kayak, kamu ngeritik aku ya, kamu kok kayak gini sih, kayak gitu. Padahal kalau sebenarnya didengarkan dengan nada yang baik-baik,
ya nggak akan terjadi keributan ini gitu. It's futile, ya. Dan di salah satu masa ya dia merasa kayak kayaknya percuma deh, percuma dilanjutin kalau kayak gini terus gitu. Padahal ya dengan kayak gini ya, saya rasa sebenarnya dia merasakan ada koneksi kepada Anda. Tapi gara-gara salah paham ini jadinya dia merasa kayak kayaknya sia-sia deh semua. Dia ada satu sisi kayak dia tuh merasa udahlah ini percuma kalau kita lanjut kayak gini gitu. Kalau kita kayak gini terus percuma mau ngapain gitu loh. Jadi saya nggak tahu kalau dia ingin menyerah kepada hubungan ini gitu ya, menyerah gitu, menghentikan hubungan ini. Yang saya inginkan itu yang saya terima ya dari It's Futile ini ya itu ini Five of Wands ini itu pertengkaran ini, kesalahpahaman ini. Ya coba kita lihat 5 kartu lagi. Saya minta 5 kartu lagi. Apa yang ingin orang ini katakan kepada pile 1? Saya nggak ngerasa kayak ada semacam iya. Iya, ini orang nggak pinter mengungkapkan perasaannya gitu loh. Jadinya yang Anda dengar itu kayak berbeda dari apa yang sebenarnya pingin dia omongin gitu. There's someone else. Oh, ada orang lain. Ada orang lain. Ini bisa jadi kayak dia cemburu gitu. Tapi saya nggak yakin ada pihak ketiga di sini sih, karena tidak ada kartu yang mengindikasikan hal tersebut. Tapi ya bisa saja ini soal iya, iya karena ada kayak saya ingin menyudahi ini gitu. I'll pray for you. Iya, ada cinta di sini. Jadi kayak dia berusaha untuk menghadapi kesalahpahaman ini dengan cara dewasa dan mungkin orangnya sedikit sarkastis juga. Shut up and enjoy the pain. Jadi dia merasa kayak di dalam situasi ini tuh dia kayak mau nggak mau dia itu hanya bisa menerima walaupun menyakitkan gitu. Jadi ini orang sangat menderita dan dia ingin keluar dari penderitaan ini. Oops, oke. 3 kartu jatuh. 4. I can't wait forever. I know it's worth it all to spend my life alone with you. Ask your angels for answers and sign. I've thrown my words all around, but I can't give you a reason. Solitaire. Oke, jadi ya saya ngerti sekarang, saya paham sekarang situasinya. Jadi begini, ya, ini orang ingin menyudahi sesuatu, dia ingin menghentikan sesuatu. Entah itu untuk menghentikan hubungan atau untuk menghentikan konflik di antara kalian. Ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dia hentikan karena dia merasa dia menderita di dalam situasi ini. Jadi dia ingin perubahan, ya. Ada cinta di sini. Nah, sekarang saya ingin tanya, ya. Outcome dari situasi ini apa? Sebenarnya dia udah berniat untuk mengatakan, mengekspresikan apa yang dia rasakan melalui ya sinyal-sinyal gitu loh. Dia ngasih sinyal gitu, aku nggak suka situasi ini gitu. Outcome dari situasi ini adalah orang ini merasa tersiksa bersama Anda. Atau iya, orang ini merasa dimanapun dia harus terpaksa berada saat ini, di situ dia merasa tersiksa.
Kalau dia harus terpaksa berada bersama Anda, di situ dia merasa tersiksa. Kalau dia merasa harus terpaksa bersama dengan sesuatu yang lain gitu ya, dia tersiksa di situ dan dia ingin keluar dari situ. Dia merasa kesepian dan dia kayak sedang berusaha untuk menyusun kembali apa yang berantakan gitu. Ini orang nggak pintar mengekspresikan ucapannya melalui kata-kata. Padahal sebenarnya ya itu tadi, dia ingin teriak. Dia ingin teriak. Aku tuh begini loh, aku tuh merasa begini loh, kayak gitu. Jadi ada unsur keputusasaan di sini. Sorry, ketendang terus. Maaf. Outcome dari situasi ini adalah ini ada 3 kartu ya, 3 pilihan buat Anda ya, Anda sendiri yang tentukan. Sekarang pilih satu dari 3 kartu ini, mana yang kira-kira memanggil Anda. Kalau perlu pause dulu videonya ya, baru setelah itu kalau Anda sudah menentukan pilihan, silakan dilanjutkan lagi videonya. Oke, saya beri waktu 10 detik. 1, 2, ya, oke. Kalau Anda memilih ini, outcome Anda adalah The Emperor in Reverse. Jadi masing-masing akan merasa kalah gitu, kayak perang. Jadi akhirnya dia meledak. Berhubung dia nggak bisa untuk mengungkapkan perasaannya, akhirnya dia meledak dan malah jadi makin berantem gitu. Padahal jadi kalau misalnya orang ini akhirnya dia ngamuk dan marah-marah gitu ya, Anda harus ingat sebenarnya dia nggak ingin untuk berantem. Ya, saran untuk Anda, kalau misalnya terjadi marah-marah, meledak-ledak kayak gitu ya, Anda harus bisa sabar dan tunggu sampai emosinya mereda, baru setelah itu bisa bicarakan baik-baik. Karena sebenarnya dari lubuk hati orang ini hanya ingin bahagia, dia nggak ingin bertengkar ya. Sekarang outcome kedua, kalau Anda memilih kartu ini, yang terjadi adalah The Fool ya. Saya melihat seperti ada perceraian di sini, putus gitu ya. Terus masing-masing menjalani hidupnya masing-masing. Dan saya rasa ini keputusan yang cukup baik buat kalian berdua. Tapi andai pun ternyata tidak putus ya, ini masih tetap keputusan yang hasil jalan keluar yang baik. Karena ini berarti kayak kalian berdua memulai lembaran baru. Kalian tidak menyerah untuk satu sama lain ya. Tapi satu hal harus diingat, ada yang merasa sendirian di dalam hubungan ini ya, karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan benar. Oke, ketika ini terjadi ya, berarti saya menduga telah terjadi pertukaran komunikasi yang sehat. Oke, sekarang bila kalian memilih kartu yang ketiga ya, yang terjadi adalah The Moon. Iya, jadi dia akan memutuskan untuk tidak mengungkapkan perasaannya dan mungkin dia akan tahu-tahu hilang gitu loh. Atau enggak ya, dia memutuskan untuk mengubur emosi ini dalam-dalam. Karena dia, sekali lagi, dia nggak pengen ribut gitu. Oke, itu saja file 1. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.
Halo file 2, kalian yang memilih masker, inilah reading kalian. Masker ya, kalau kalian memilih masker, ini soal proteksi, perlindungan dari kuman-kuman di mulut. Ya, jadi kalau kalian memilih masker ya, dia ini ingin melindungi Anda dari dirinya sendiri. Saya nggak tahu apakah kalian sedang berpisah atau tidak ya, tapi dia tahu dia tidak baik buat Anda. Lalu dia ingin melindungi Anda dari dirinya sendiri. Jadi mungkin ini orang pergi dari Anda. Mungkin ya. Skenario lain ya, dia tidak ingin menyakiti Anda. Karena dia benar-benar menjaga Anda. Benar-benar menjaga Anda. Dia tidak ingin menyakiti Anda. Proteksi ya. Proteksi. Iya, ini kan sekali pakai ya, misalnya jadi kayak dia ada batas waktunya. Dia bisa kalau sudah dipakai sekian kali, dia udah nggak bersih lagi dan dibuang. Jadi yang mana ini ya? Jadi ada 3 skenario di sini. Skenario pertama, ini orang pergi karena dia merasa dia toksik buat Anda. Skenario kedua, dia tetap bersama Anda tapi dia ingin melindungi Anda dari dirinya sendiri. Skenario ketiga, ini orang merasa dia ingin ada sesuatu yang ingin dia ganti gitu. Ini soal proteksi. Oke, kita mulai saja langsung kepada readingannya ya. Untuk file kedua, situasinya seperti apa? Apa yang ingin dia katakan kepada file 2 tapi nggak bisa? Situasinya seperti apa? Maaf, tolong jatuhkan kartunya satu persatu. Situasinya seperti apa? Situasi antara file 2 dengan orang tercintanya. Iya. Oke, terima kasih. Manifestasi. Situasinya adalah magician. Saya merasa pusing ya di sini ya. Pusing 7 keliling. Pusing gitu. Ini orang merasa dia tuh bisa melakukan segalanya. Iya, dia ingin pergi. Lagi ancang-ancang dia ingin. Iya, oke, aku tahu. Dia
dia memanifestasikan Anda, tapi dia berada di tempat yang jauh dari Anda. Manifestasi jarak jauh, mungkin terpisahkan oleh lautan. Ini kartu apa? Jadi kangen. Dia kangen sekali sama Anda. Orang ini terpaksa berada di tempat yang sangat jauh dari Anda. Padahal dia kangen sekali. Dia sebenarnya nggak bisa, tanpa Anda ini dia nggak bisa. Setiap hari dia merindukan Anda, setiap hari dia mencari-cari Anda. Kangen gitu loh, jadi kayak aku pengen dipeluk, aku pengen kamu ada di sebelahku. Tapi dia nggak bisa ngomong ke Anda karena dia ingin, ya itu tadi masker ya, dia ada sesuatu, dia ingin melindungi Anda dari sesuatu. Mungkin di tempat dia terlalu banyak drama sehingga dia tidak bisa mengajak Anda ke tempatnya. Atau mungkin ada sesuatu, misalnya mungkin delay pesawat gitu ya, pesawatnya delay terus sehingga dia tidak bisa bertemu Anda. Satu hal yang pasti, dia sedang merencanakan untuk pergi ke tempat Anda karena dia merasa aku tak bisa tanpamu, ya seperti itu ya. Oke. Apa yang ingin dia katakan? Pusing nih orang, pusing. Sedih. Melongso. Ini orang kesepian. Ya. Kesepian, gak ada kamu, dia kesepian. Dia kayaknya berulang kali mengirimkan pesan kepada kamu, kayak WhatsApp gitu ya. Dia sering message gak jelas gitu. Karena dia kesepian, dia pengen berada di sisi kamu. Ada kalanya dia benar-benar kesepian, dia menghayalkan ada kamu di sisinya. Ya itu tadi, tapi dia nggak bisa pergi ke tempat kamu. Ada halangan gitu, belum saatnya. Sedih banget, stres gitu. Mungkin saking capeknya dia sampai sempat mimpi sleep paralysis. Jadi kalau dia message nggak jelas gitu, itu artinya itu karena dia dia sebenarnya dia pingin ditemenin gitu, pingin ditemenin. Oke, sekarang kita lihat apa yang ingin dia katakan kepada Anda. 9 kartu. Apa ya? Maaf videonya terpotong. Kita lanjutkan. Apa yang ingin orang ini katakan kepada Anda? Everybody wants you. Iya, mungkin dia di kejauhan sana dia melihat Anda itu kayak kok dia atau enggak ini pikiran negatifnya dia aja kayak cemburu gitu. Kenapa sih semua orang deket-deketin kamu gitu. Saya merasa ini pacar Anda ya. Masih dalam hubungan gitu. Tapi dia terpaksa harus berada di tempat yang jauh sehingga kalian nggak bisa ketemu dan dia sangat menderita. Ya.
kayak orang merantau gitu. Tapi di sana kayaknya dia nggak. Saya pikir merantau itu enak gitu, ternyata kayak gini gitu. No, dia sangat menderita di sana ini. Know your worth. Iya, ini orang pusing, stres, ya, banyak pikiran. Satu sisi dia merasa dia belum sukses, di sisi lain dia merasa dia kangen sama kamu. Terus overthinking gitu loh, banyak banget yang dia pikirin. Know your worth. Dan dia juga bergulat dengan dirinya sendiri gitu. This is going to be good. Oke. Dia ngerasa kamu tuh selingkuh. Dia merasa kamu tuh ada orang lain. Jadi bisa aja itu mendadak ntar mungkin dia bakal ngetes kamu gitu, ngetes. Tapi tapi kalau misalnya dia ngerasa kamu kayak dia mungkin kalau dia ada nuduh kamu ada orang lain ya kayak gitu, itu berarti dia itu kangennya aja, dia saking kangennya sampai dia kangen dan menderita, kangen plus menderita, akhirnya dia negative thinking gitu. Gitu. Oke, apalagi yang ingin dia katakan kepada file 2? Jangan kaget ya kalau ntar misalnya tahu-tahu dia nongol gitu, ngasih surprise, dan kalian mungkin akan ngerasa tersinggung dengan surprise-nya gitu. Kalau itu terjadi, ingat ya, ini orang kangen banget sama Anda dan dia berada di tempat yang tidak dia sukai. Dia sangat menderita, banyak beban pikiran. No, yes, no, yes, no, yes. Iya, galau gitu. Yes, no, yes, no, galau. I'm closer than. Iya, ini orang ngetes ini. Jangan kaget kalau tahu-tahu dia ngetes Anda. Tahu-tahu dia nongol gitu. Terus kalian lagi bersama adik Anda yang lawan jenis, terus dia pikir Anda lagi selingkuh. Jangan kaget kalau misalnya terjadi kayak gitu ya. Karena ini orang banyak banget pikirannya overthinking. Dan gara-gara dia kangen, jadinya dia negative thinking gitu. Kesepian dia. Apalagi yang ini orang ini katakan, terima kasih. I chose you, and for the millionth times I choose you again. You're my dreams come true. Iya. Iya, jadi ya itu, dia kangen gitu. Kalau kalau bisa Anda ini untuk mengurangi negative thinkingnya, ya Anda bisa meyakinkan dia gitu kalau Anda itu nggak kemana-mana gitu dengan cara ya coba Anda buat orang ini gitu, karena orang ini tuh sangat pusing, banyak pikiran, stres, dan sepertinya yang sesibuk apapun dia ya, Anda tetap yang utama dalam pikirannya dia. Dan dia curiga kalau Anda selingkuh di belakang dia. Oke, stop and stop and wanna shoot love. Iya. Jadi dia saking negatif thinkingnya sampai dia bisa dia bahkan cemburu sama teman sesama jenis Anda gitu loh. Maksudnya bukan cemburu dikira Anda homoseks ya, tapi cemburu kayak, oh kamu main sama dia terus sih, kayak gitu.
padahal kan sesama jenis gitu ya, nggak mungkin kan saya sama dia gitu. Terus dan ini orang juga ada isu self love gitu ya, I'm the one I should love gitu. Jadi sebenarnya yang dia butuh itu bukan mengendalikan Anda, tapi mengendalikan dirinya sendiri gitu. Ya, Anda bisa bantu dengan cara Anda meyakinkan dia kalau Anda emang maunya sama dia gitu loh. Meyakinkan seperti itu. Tapi kalau udah diyakinkan seperti apapun dia nggak mau denger ya know your worth. Sebenarnya orang ini kalau dia ada menuduh Anda yang macam-macam gitu ya, bikin ribut gitu. Anda harus ingat kalau memang Anda tidak selingkuh, tidak apa gitu ya. Ini sebenarnya pikiran negatifnya dia aja. Karena dia kecapean, karena dia stres. Sendirian, kesepian. Saya ngerasa dia itu lebih aktif di dalam kamarnya sendiri ya, di dalam dunianya sendiri gitu. Tapi nggak juga sih. Ini orang kayaknya cuma mikirin Anda terus gitu. Saya nggak kaget kalau ternyata ini orang kayak lupa merawat diri gitu ya. Kalau memang terjadi, kalau memang suatu saat dia muncul, tahu-tahu dia menuduh Anda macam-macam, marah-marahin gitu ya. Anda harus ingat, ini orang kurang mencintai dirinya sendiri. So, no yes, stop. Galau, dia harus menghentikan pikirannya dia sendiri. Overthinking orang ini. Overthinking cemburu. Biasanya narik apa sih? Bentar. Oke. Sorry. Outcome dari situasi ini. Outcome dari situasi ini. Outcome dari situasi ini. Oke. Ini saya akan tarik 3 kartu untuk outcome dari situasi ini ya. Ini outcome pertama. Ini yang kedua. Outcome itu adalah kayak akhirnya bakal gimana, endingnya bakal gimana gitu ya. Ini ending ketiga. Jadi saya akan beri Anda waktu 10 detik untuk memilih satu di antara 3 kartu ini sehingga Anda bisa menentukan entar apa yang akan dilakukan orang ini di masa depan. Oke. Kalau Anda belum memilih, silahkan pause videonya ya. Kalau Anda sudah memilih, ini adalah hasilnya. Kalau Anda memilih file yang ini ya, hasil akhirnya adalah The Sun ya. Dia akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu mencintai dirinya sendiri, dan semua orang akan bahagia ya. Jadi situasi ini Anda nggak perlu kayak misalnya putus atau apa gitu ya. Ini bisa dinegosiasikan ya. Anda masih punya happy ending bersama orang ini dari situasi ini ya. Terus outcome kedua adalah temperance. Ini dari tadi muncul ya, temperance. Jadi bisa jadi dia akan memilih untuk menyembuhkan overthinkingnya ini dan lebih bisa tenang gitu, lebih bisa kalem ya. Oke. Kalau Anda memilih kartu ini, hasil akhirnya adalah The Lovers. Wow, jadi saya rasa kayak kalian nggak perlu khawatir sih ya. Apapun yang terjadi ya, outcome-nya itu positif semua buat Anda dan buat dia gitu. Ini orang sayang banget sama Anda. Dan dari segenap toksik-toksiknya yang ada di dalam diri dia, ya, dia masih mencintai Anda. Ya, nih. Dia masih mencintai Anda. Cuma Anda yang dia inginkan, ya. Jadi apapun yang terjadi, Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda juga suka sama orang ini, Anda harus bisa untuk memahami orang ini bahwa dia overthinking karena dia punya banyak PR, yaitu tentang self love, dan Anda bisa suportif kepada dia. Semua kartu di sini positif dan saya yakin apapun situasinya kalau Anda sabar menghadapi dia dan menghadapi dengan empati, memberikan pengertian, saya yakin
situasi ini akan jadi positif. Karena orang ini sayang banget sama Anda, sampai dia cemburu sama Anda. Oke. Oke. Eh, itu saja Pal 2. Semoga berhasil ya. Selamat ya. Kartunya bagus-bagus semua ini. Oke. Mari kita lanjut ke file ketiga. Halo file 3. Saya sedang memegang-megang ini pilihan Anda penghapus. Ada karakter cute di sini ya. Harus bahasa yang tidak bisa dipahami. Jadi ya, tapi kalau penghapus ini kan untuk menghapus. Ada sesuatu yang ingin dia hapus. Ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan rapat-rapat. Ya. Jadi mungkin lembiru, mulai lembaran baru gitu ya. Tapi logikanya kan seperti itu kalau kita lihat penghapus ya. Tapi di sini saya tuh tertarik dengan ini karakter cute. Warna merah muda. Ya, karakter cute gitu, cute gitu. Entah orang ini cute atau dia melihat Anda itu sebagai tokoh yang cute gitu ya. Sosok yang cute gitu. Cute, lembut, cute. Lucu gitu, lucu. Lucu, gemesin, lucu. Tuh. Ada yang oke. Ya, cute. Cute. Lucu. Dia ngeliat Anda itu cute, lucu. Lucu, lembut, remut, gemesin gitu, gemesin. Oke, kita langsung saja mulai readingannya ya. Oke, kita coba lihat file 3. File 3, apa yang ingin dikatakan oleh pacarnya orang-orang yang memilih file 3. Kalau belum punya pacar, TTM. Kalau belum punya TTM, ya calon ya. Oke, pokoknya orang terkasih, orang tercinta, hubungan romansa. Kita lihat file 3 ini, apa yang ingin dikatakan oleh pacarnya file 3 kepada file 3. Kalau mereka bisa. Ya, nggak nyambung-nyambung. Iya sih. Ya, bahasanya tidak bisa dipahami. Mungkin kalian beda bahasa. Mungkin bahasa adalah penghalang sehingga nggak nyambung-nyambung. Oh, iya, komunikasi. Masalah komunikasi ya. Ada sesuatu dari ya memang dia punya masalah komunikasi. Mungkin bahasanya berbeda ya. Saya rasa file 3 ini punya pacar orang asing. Bahasanya berbeda. Sehingga kesulitan untuk nyambung. Ya, itu dugaan. Oke. Mari kita belah roti, lalu kita akan coba lihat apa yang spirit ingin sampaikan mengenai apa yang ingin dikatakan oleh file ketiga ini kepada orangnya file ketiga ini kepada file ketiga. Oke. Enggak, saya mau ambil satu aja. Tolong berikan saya satu kartu. Satu persatu jatuhnya ya. Terima kasih spirit. Tidak, saya tidak mau terima flip. Jatuhkan ke atas meja ya. Terima kasih spirit. Apa yang ingin dikatakan oleh orangnya file ketiga ini kepada file ketiga? Oke, terima kasih. Devil in reverse. Dia punya hasrat seksual yang besar ya. Ketagihan. Kayaknya dia baru habis dari rehabilitasi. Dia ada sesuatu yang baru saja dia tinggalkan. Sesuatu yang toksik yang baru saja dia tinggalkan. Seven Cups in reverse. Mungkin ya,
bagi Anda orang ini adalah salah satu dari sekian banyak pilihan, tapi Anda memilih orang ini. Anda sukanya sama orang ini. Atau bisa jadi orang ini, ya maaf, ngedrugs, lalu dia baru saja menyembuhkan kebiasaan buruknya ini. Dia baru saja keluar dari ilusi yang tidak baik buatnya, yang tidak baik dan berpotensi untuk mengacaukan hubungan kalian berdua. Saya ngerasa file 3 dengan orangnya ini punya karakter yang berlawanan ya. Jadi misalnya kalau file 3 ini cute gitu, orangnya ini, pacarnya ini beringasan gitu loh. Dan Anda bisa membangkitkan sisi sensitif dari dia. Kenapa semua kartunya reverse? Jadi iya, jadi berlawanan gitu loh. File 3 ini, misalnya kalau file 3 ini orangnya manis, innocent gitu ya. Nah, pacarnya ini agresif, beringasan, toksik, kayak gitu. Perlawanan gitu. Dan orangnya file ketiga ini, dia melihat file ketiga sebagai sosok pahlawannya gitu. Orang yang menginspirasi dia untuk keluar dari kebiasaan buruknya ini. Oke. Saya ngeliat kayak ada orang yang rider gitu, suka naik motor, terus pakai kacamata hitam, maco gitu, maco. Tapi file ketiga ini innocent, cute gitu. Entah kenapa, pokoknya berlawanan gitu. Yang satu keras, yang satu lembut gitu. Tapi ketika dijalani hubungannya tuh halus gitu, cocok-cocok aja gitu. Jadi orang tuh ngeliatnya tuh lucu gitu, lucu ya. Dan gara-gara Anda nih ya, ini orang yang beringasan ini itu sampai bisa rela gitu pakai aksesoris yang cute gitu. Mungkin ini kayak semacam kayak fatherly love gitu loh. Anda sebagai, karena ini kan saya intensinya reading romansa ya. Jadi ini lebih kayak Anda membangkitkan naluri kebapakannya dia gitu. Jadi dia sangat menyayangi Anda sehingga Anda mau ngapa-ngapain ke dianya oke-oke aja gitu loh. Misalnya dia beringasan terus Anda ingin mendandani dia dengan makeup, dia akan terima-terima aja kayak gitu. Saking sayangnya. Oke, kita lihat apa yang ingin orang ini katakan kepada Anda. Maaf ya, backgroundnya berisik. Backgroundnya tidak relevan, maaf. Ini kebanyakan. Kok tidak ada yang ingin dikatakan ya? Apa tidak ada yang ingin dikatakan? Oh, ada ini.
Kamu membuat aku jadi lebih kalem. Anda membuat dia menjadi lebih kalem. Oke. Dia ingin memulai sesuatu yang baru bersama Anda. Menghapus masa lalu yang kelam dan memulai sesuatu yang penuh gairah bersama Anda. Okay. Ini orang punya banyak gairah ya. Tolong jatuhkan kartunya, terima kasih. Okay. Terima kasih. Iya. Dia sudah capek dengan masa lalunya. Dia ingin mulai lagi. Dia ingin membenahi hidupnya bersama Anda. Atau mungkin ceritanya kalian berdua bertengkar gara-gara dia punya kebiasaan buruk, lalu dia putus. Kalian berdua putus, lalu dia udah siap untuk move on dan dia siap untuk memulai lembaran baru. Ya, mungkin Anda ngeblokir orang ini dan dia ingin Anda tahu kalau dia udah berubah. Sekarang mari kita lihat apa yang ingin dia katakan kepada Anda. 9 kartu, terima kasih. Dia sudah gak mau main-main lagi. Dia ingin memulai sesuatu yang berbeda, baik itu bersama Anda atau tidak bersama Anda. Oke, terima kasih. 3 kebanyakan nggak ya? 4. I choose you, and for the 9 millionth time I choose you again. You are my dreams come true. Ya, dia ingin mulai lembaran baru bersama Anda. Anda menginspirasi dia untuk melakukan perubahan ini, untuk melepaskan kebiasaan buruknya ini, dan memilih damai daripada konflik. Dia ingin memulai sesuatu yang baru. I love you, I still love you, and I'll be loving you. It was always you, nothing can change. Oh. Aduh, ini so sweet banget. Jadi cinta Anda kepada dia atau cinta dia kepada Anda itu menginspirasi dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. This is very very sweet. There's something better. Ya, dia tahu ada sesuatu yang lebih baik daripada semua addiction ini gitu, dan dia udah capek milih-milih, ya akhirnya dia udah mantep dengan keputusannya. Aku maunya ini. Past life issues, ya. Ada masa lalu yang kelam yang mengganggu hubungan kalian dan yang dia akan tinggalkan itu. Dia ingin meninggalkan itu. Ini cinta yang sangat dalam ya. Apapun yang cinta yang kalian bagi di sini, ini sangat dalam. Sangat mendalam.
Don't let me go. Never. Dia tidak ingin melepaskan Anda, dan dia berharap Anda juga tidak menyerah kepada dia. I love you. Aduh. Ya, dia sayang banget sama Anda. Ini true love gitu loh. You're all I wanna go. Gitu. Jadi kalau misalnya dia di dalam penjara sekarang ya, begitu dia keluar, tempat pertama yang ingin dia kunjungi adalah tempat Anda. Misalnya nih ya, ini orang lagi ditangkap polisi di penjara selama puluhan tahun, 10 tahun ya. 10 tahun itulah dia memikirkan Anda terus. Dia udah memikirkan ketika saya keluar dari penjara ini, yang akan saya lakukan pertama adalah menemui Pal 3, lalu saya akan katakan, aku sayang kamu, saya ingin memulai yang baru. Kamu, cinta saya terhadap kamu atau cinta kamu terhadap saya telah mengubah saya jadi orang yang lebih baik. Ini menginspirasi saya untuk melakukan perubahan dalam hidup saya. Oke. You can't be wrong with me. Jadi, ya itu. Ini tadi gitu. Sekalipun dia mungkin wataknya keras gitu ya, galak gitu ya, tapi dia lihat Anda tuh Anda nggak pernah salah gitu loh. Anda selalu benar. Meskipun Anda mungkin cemong-cemong ya, nggak bisa cemong-cemong gitu ya, dia akan tetap melihat Anda itu cantik. Nah, aduh, ini orang saya sayang banget gitu, karena yang dia lihat itu Anda apa adanya, bukan penampilan fisik Anda, bukan baju yang Anda pakai, bukan make up yang Anda kenakan. You've broken this fragile thing now, and I can't pick up the pieces. Ya, jadi mungkin telah terjadi perpisahan, konflik di antara kalian di masa lalu, dan itu sangat menyakiti dia. Bisa jadi ini yang membuat dia sadar kalau saya harus berubah. Dan setelah dia berubah, dia maunya sama kamu. They better be good to you, because if they don't, I'll be there. Oh ya, mungkin Anda memilih setelah berpisah dengan dia, mungkin Anda memilih untuk bersama dengan orang lain gitu. Dan kalaupun Anda nggak mau lagi sama orang ini, dia akan tetap mencintai Anda dari kejauhan, dan dia akan memastikan kalau Anda aman bersama orang yang baru ini. Kalau orang yang baru ini menyakiti Anda, dia pasti akan muncul. Dia akan muncul dan melakukan sesuatu. I know you are the one for me. Ya, karena bagi dia, cuma Anda seorang yang ada di dalam pikirannya. Kalau misalnya Anda nggak memilih dia, kayaknya dia nggak bakal nyari orang lain gitu. Kalaupun dia akan menemukan orang lain, itu ya karena ada alasan lain selain karena dia mencintai orang itu. Gitu. Karena ini, I choose you and for the million times I choose you again. You're my dreams come true. Dia cuma sayangnya sama Anda, gitu ya. I love you, I still love you, and I'll be loving you. It was always you. Dia cuma cintanya sama Anda. Jadi kalau Anda nggak memilih orang lain, dia akan nungguin Anda. Mungkin dia akan menghilang dari hidup Anda itu karena buat bikin Anda tuh merasa nyaman gitu. Ini dalam banget nih cintanya ya. Oke. Salesman. Oke, salesman. Salesman. Saya ngerasa ini orang pinter ngomong ya. Pinter ngebujuk gitu. Lidahnya setan gitu. Lidahnya tuh lidah setan. Jadi dia bisa menjual menjual racun ke orang yang ke dokter ya, dan dokternya percaya kalau itu bisa menyembuhkan dia gitu loh. Jadi kayak gitu. Atau enggak ya itulah yang dia rasakan bersama kamu. Mungkin dia akan membanjiri Anda dengan puisi-puisi kayak gitu. Mungkin omongannya sangat meyakinkan. Lidahnya maut. Tapi dia pinter ngomong, tapi itu karena perasaan dia yang meluap-luap. Dari sini ini semua ini dia sayang banget sama kamu. Gitu. Oke, itu aja part 3. Mari kita lihat outcome dari situasi ini. Saya kocok ini 3 kali, lalu kita akan ambil
3 kartu untuk menjelaskan outcome, hasil akhir dari situasi ini. Oke, dia jatuh sendiri. Ini adalah ending pertama. Ini ending kedua, ini ending ketiga. Oke, sekarang saya akan beri Anda waktu 10 detik untuk memilih satu dari 3 ending ini, ya. Silahkan dengarkan intuisi Anda. Oke, jadi kalau Anda memilih kartu ini, akhir dari situasi ini adalah Judgment in Reverse, ya. Ya, orang ini bisa jadi dia masih galau. Karena kalau dilihat dari kartu-kartunya, yang dia hadapi ini itu urusan besar gitu, kayak meninggalkan adiksi itu urusan besar. Jadi kayak meninggalkan kebiasaan lama yang buruk itu susah banget. Jadi bisa jadi ini orang tetap galau gitu, mau ninggalin apa enggak ya, kayak gitu. Pilih Anda atau kebiasaan lama dia gitu. Tapi kalaupun dia masih galau begini, dia sayang sama Anda, dia sayang banget. Kalau Anda ingin bersama orang ini, Anda bisa encourage dia, ya, untuk membantu dia berubah, ya. Atau Anda bisa, kalau Anda berpikir orang ini nggak worth it buat saya dan saya nggak peduli sedalam apa perasaannya kepada saya, ya nggak apa-apa. Anda bisa pilih yang terbaik buat Anda. Gitu. Tapi Anda harus dengarkan hati Anda sendiri, ya. Kalau Anda nggak cinta sama orang ini, tapi orang ini cinta banget sama Anda tetap menerima dia. Saya takutnya nanti kedua belah pihak malah menderita. Karena ya maaf videonya terpotong, jadi saya takutnya kalau dia cinta banget sama Anda tapi Anda nggak secinta itu sama dia, ya. Saya takutnya ntar malah itu akan membuat kamu merasa terpenjara dan dia merasa menderita karena cintanya tidak berbalas sama banyak gitu. Jadi kadang-kadang penolakan merupakan suatu bentuk perlindungan, ya. Kalau Anda nggak suka dan Anda nggak bisa suka, ya nggak usah diterima. Itu demi kebaikan dia juga. Itu menghormati perasaan dia, ya. Oke, itu kalau ending pertama. Ending kedua, Wheel of Fortune in Reverse. Ya sebenarnya sama aja sih. Cuma saya merasa ya ending kedua ini mungkin dia bakal memilih untuk berubah, tapi prosesnya itu lama. Proses untuk menjadi orang yang benar-benar sempurna itu lama karena dia ada masalah di masa lalunya gitu, isu di masa lalu. Dan mengubah kebiasaan buruk itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi kalau Anda memilih untuk bersama dia, ya Anda juga suka sama dia, dan Anda ingin menerima dia, ya endingnya bisa jadi dia akan berubah, ya. Tapi proses perubahan ini tuh nggak mudah, lama gitu, lama waktunya, panjang. Ini butuh kesabaran ekstra. Jadi kalau kalian nggak sesuka itu sama dia, ya saya sarankan sih mendingan jangan diterima. Terus ending ketiga, The Moon in Reverse. Ini baik sih. Dari situasinya, ya kalau keluarnya The Moon in Reverse, ya endingnya baik. Ending ini adalah dia bisa keluar dari situasi ini, keluar dari situasi shadow worknya, dia sukses menghadapi
shadow self-nya. Ya, tapi masalah Anda bisa bahagia sama dia atau enggak dengan embun ini, saya nggak tahu, itu terserah itu tergantung masing-masing bagaimana menjalaninya. Tapi kalau di ending ketiga ini, kemungkinannya adalah dia akan sukses menjalani perjalanan jiwanya ini dan jadi orang yang lebih baik lagi. Oke, itu saja part 3 yang bisa saya share kepada kalian. Terima kasih sudah tune in dan sampai jumpa di video yang berikutnya.